So hello everyone, welcome back. Jadi selanjutnya setelah tadi brainstorming the idea, selanjutnya kita developing the topic gitu. Kita ngedevelop topik yang udah kita dapat dari idea yang ingin kita tulis. Tapi first of all, aku mau bilang, ini di modul kali ini kita cuma bahas 10 kali drafting gitu. At least ya, in general, karena ada orang yang butuh sedikit draftingnya mungkin nggak sampai 5, udah cukup confidence dengan essay-nya, itu udah tingkat master. Mungkin ada juga orang yang harus berulang kali ngedraft, mungkin terus feedback segala macam, ngedraft lagi sampai benar-benar dia confident dengan essay-nya, itu bahkan melebihi 10 kali. Di di modul kali ini aku bakal cerita sedikit, bakal ngejelasin sedikit masalah drafting di essay itu 10 kali drafting, dan setiap drafting what should you do itu bakal kita bahas nanti di sini. Nah, berikutnya adalah yang ingin aku sampaikan. Oke, tipe aku adalah I have to put some time on my work gitu. Aku harus ngasih jeda di essayku. Misalkan hari ini aku nulis, nah mungkin besoknya lagi aku bakal nulis lagi karena aku nggak mungkin hari ini nulis langsung siap, enggak, karena ketika aku refreshing tersebut itu ada ide-ide baru yang muncul. Ketika di situ, I prefer to put some time on my work. Nah, setelah kita dapat the topic yang paling yang harus kita kerjakan immediately adalah execution gitu. Karena kenapa? Karena nanti bakal lupa lagi. What should I write, itu bakal lupa lagi. Drafting yang pertama ini di sini ada annotate-nya adalah the shitty first draft ya. Itu kayak draft kotor banget gitu, yang masih sangat, ya kamu aja belum belum pede, masih pertama gitu, masih banyak sekali kesalahan. Di draft pertama ini kerjaan kamu cuman just keep writing, oke? Tulis saja, don't slow down. Dan misalkan kamu untuk cari metafor gimana ya, misalkan gini, mau cari metafor, mau ganti metafor, kamu tertulisnya the education is run bla bla bla, tapi kamu mau cari metafor yang lebih bagus lagi, atau diksi yang lebih bagus lagi, misalkan the education is conducted, nah kalau lebih keren. Tapi di draft pertama is not your job to do that, kamu cuman just keep writing. Kalau bisa kamu just write melebihi ekspektasi. Misalkan ekspektasikan 500 word, just write kayak 1 sampai 2 halaman gitu. Nah, setelah kamu udah siap di draft pertama, selanjutnya do nothing and refreshing. Kayak aku bilang tadi, ini modul ini sedikit match ke aku. Nah, di draft kedua, apa yang harus kamu lakukan? Di draft kedua itu, the next day ya, do you think this is the right topic for you to write? Itu the question yang harus kamu tanyakan ke diri kamu. Apakah topik ini the right topic? Gitu. Is it a story only you can tell? Apakah cerita ini cuman aku yang bisa ceritakan gitu, atau orang lain bisa juga kira-kira? Nah, masuk ke relate ke pertanyaan kedua adalah you should be a focal point. You should be a focal point. Misalkan kamu di essay kamu ada bercerita tentang masalah Lionel Messi, ataupun LeBron James, ataupun James Harden, ataupun Stephen Curry gitu. Apapun yang mereka lakukan, kamu yang harus the focal point-nya di situ. Contoh nanti bakal kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang harus kamu tanyakan di draft kedua ini adalah apakah cerita ini straightforward, langsung dari hati kamu atau enggak gitu. Memang writing an essay is a process of self discovery. Have fun with that. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lain yang membantu kamu.
Yang kayak aku bilang tadi, why is this important to me? Misalkan kamu ada menulis tentang LeBron James, kenapa LeBron James itu penting bagi kamu? Kenapa Stephen Curry itu penting bagi kamu? Kenapa Lionel Messi itu penting bagi kamu? Terus, what did I learn from this? Apa yang aku pelajari dari Stephen Curry? Apa yang aku pelajari dari LeBron James? Apa yang aku pelajari uh, dari Lionel Messi tadi? How did it shape my belief and value? Apa yang bagaimana LeBron James, perjalanan kisah hidup LeBron James mungkin mengubah kepercayaan aku dan prinsipal aku. Maksudnya bukan kepercayaan dalam konteks agama ya, ataupun prinsipal kamu gitu. What was the biggest stumble? When did I first learn how to do this? What was like before and this way in my life gitu. How did it change me or I think I will become. Misalkan nih contoh nih, ini paling paling seru ya. Gimana sih Stephen Curry itu change ataupun mengubah keadaan aku, dan aku berangan-angan, oh bahwasanya kalaupun Stephen Curry bisa menjadi pebasket profesional, I can too gitu. What was I feeling? What was I experiencing in my life at that time? Nah, now rewrite the first draft using this question to make it completely your own story, and then don't look at it for a couple of days. Nah, setelah kamu udah draft yang pertama tadi, udah masuk ke draft kedua, maksudnya yang kotor banget, ya kotornya sedikit lagi udah, karena udah disaring dari filter di draft kedua ini. So selanjutnya beberapa hari ke depan kita masuk ke draft ketiga gitu. Nah, di draft ketiga adalah what should you do? Di draft ketiga yang harus kamu lakukan, kamu kan yang udah dapat mungkin ada ide-ide baru yang pengen kamu masukin. Now it's time to consider whether your essay tell a story, the most memorable essay tell a story. Nah, story-nya apa? Story-nya adalah have a beginning, a middle, and end. Gitu. That's yours. Gitu. Kamu perlu tanyakan apakah pembukaan begini, middle isinya, ataupun the end-nya, tamatannya itu akhir, bagian akhir, that's yours, punya kamu, atau kamu ada tambahkan essay orang lain, plagiat gitu. Nah, terus di draft ketiga ini adalah the time you look at the essay structure. Oke. Okay? Does it start with something that will bring the reader immediately to attention? Apakah bisa ngehook? Ngehook itu kayak ini ya, ngehook itu ngekail, kail. Ngehook reader attention. Does it reach out and grab you in the first sentence? Gitu. Apakah membawa kamu, maksudnya menarik nggak ya? Gitu. Atau selanjutnya yang pertanyaan yang harus kamu tanyakan juga, are there things here that don't really support the story you want to tell? Misalkan kamu pengen nge-tell about menjadi pemain basket profesional gitu. This is you, ini your goal. Tapi, oke, nah misalkan kamu udah cerita nih semua tentang gimana cara menjadi pemain basket profesional, latihan, bla bla bla, ikut turnamen, tapi ada story yang enggak nyambung ke tujuannya. Contohnya adalah misalkan dengan menjadi pemain basket profesional saya berlatih renang gitu. Ya kalau kita pikir-pikir iya masuk sih, cuman dari persentase 1 sampai 10, persentase masuknya itu hanya 2 gitu. So take this out dan masukin hal-hal baru yang lebih berkaitan, bukan hanya 2 scale-nya, scale possibility-nya bukan hanya 2, tapi kalau bisa 9 gitu, 9 atau 10. Nah, selanjutnya the question you should ask adalah, is the story shaping up like a story that you would enjoy to hearing? Kalau kamu mendengar cerita kamu, kira-kira nih, kamu kan udah nulis ceritanya, kalau kamu ceritakan lagi ke orang, ataupun orang ceritakan cerita itu ke kamu mau dengar nggak? Itu. Does it move from the general to the specific? So, kayak aku bilang di video-video aku di YouTube yang lainnya, dia selalu kerucut. Oke, selalu kerucut ke bawah ataupun kerucut ke atas. Kerucut ke bawah ataupun kerucut ke atas. Nah, does it flow? Apakah itu mengalir?
Are there good transition trying one paragraph to the next? Does it make sense gitu? Jangan di paragraf pertama misalkan kamu cerita masalah masa kecil kamu misalkan. Terus paragraf kedua kamu ceritakan masalah orang tua kamu, masa kecil orang tua kamu. Enggak gitu. Tapi misalkan paragraf pertama kamu ceritakan masalah oh masa kecil kamu aku gini 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 gini, aku punya mimpi gini gini. Nah, di paragraf kedua mungkin sekolah. Untuk menggapai mimpi tersebut, aku bersekolah di bla bla bla. Nah, terus masuk lagi. Saya mendapat pengalaman ini gitu. Nah, terus hopefully dengan ini saya bisa masuk gini. Bisa mas kembali lagi ke tujuan tadi, your dream. Kayak aku bilang tadi, your goal, this is you, kembali ke your goal tadi. Oke? Nah, selanjutnya yang harus kamu tanyakan adalah how did you get from point A to point B? Okay, constantly ask yourself how and why. Aku selalu bilang how and why question as you read through your essay. Where is the evidence for what you say? Gitu. Misalkan kamu you say about aku pandai ngelit. Aku seorang leader misalkan. Aku seorang leader. Oke, aku seorang leader. Nah, what is the evidence? Bukti kamu seorang leader itu apa? Gitu. Misalkan, kalaupun kamu nggak, misalkan aku bukti seorang leader ya, aku pernah ngemimpin OPDTI misalkan, organisasi ataupun OSIS. Tapi kalaupun kamu bilang seorang leader tapi nggak ada bukti, it's fake, man. Oke, okay? So don't fake yourself up. Nah, selanjutnya adalah does the story come full circle on the last paragraph? Balik lagi. Jadi dia circle. Circle. Terus if does the conclusion return to the introduction? Kayak aku bilang juga tadi. Kamu punya mimpi. Nah, terus dengan mengapa ini balik lagi mimpi kamu apa? Ini ya, if you are having trouble with the structure, you try to outlining. Nah, kalau kamu punya masalah dengan structuring your essay, kamu mungkin bisa outline dulu, mungkin ini introduction, di bagian ini introduction, terus di bagian ini kamu taruh isi, di bagian ini mau taruh konfliknya, di bagian ini mau taruh apa, kamu just outlining gitu. Nah, it just has to tell the story, but okay, remember this ya, the story doesn't have to be linear or chronological. It just has to tell the story so the reader can understand and be moved by it. Finish your rewrite, print it out, and stick it a drawer for at least a week or so. Time for a vacation. Ini nggak perlu kalau kamu punya deadline yang mepet, just work to the draft for.